Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manusya Ruba dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor NIM 0602072334. Di sini saya akan mempresentasikan terkait media pembelajaran bahasa Arab Kitabah berbasis teknologi informasi dan AI. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Arab, di mana yang diampu oleh dosen Dr. Taufik Siroj, MP. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian media pembelajaran bahasa Arab Kitabah berbasis teknologi informasi, di mana dalam jurnal Inovasi Pendidikan dengan judul Implementasi Media Digital dalam Pembelajaran Menulis Bahasa Arab karya dari Yusuf L, di mana di dalamnya dijelaskan bahwa media pembelajaran bahasa Arab Kitabah berbasis teknologi informasi merupakan suatu alat atau sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran keterampilan menulis dalam bahasa Arab. Media ini dapat berupa aplikasi, perangkat lunak, video interaktif, atau platform digital yang mendukung pembelajaran menulis dengan fitur-fitur seperti koreksi otomatis, latihan interaktif, dan umpan balik instan. Nah, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran kitabah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belajar, memudahkan akses materi, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi peserta didik. Adapun contoh media berbasis teknologi yang mungkin dapat digunakan dalam pembelajaran kitabah, ada aplikasi pembelajaran bahasa seperti Duolingo, Write It Arabic, atau Learning Management System atau yang biasa dikenal dengan LMS yang mendukung latihan menulis secara digital. Media pembelajaran kitabah menulis berbasis teknologi informasi ini memiliki berbagai manfaat dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, terutama bagi peserta didik madrasah ibtidaiyah. Untuk yang kedua, yaitu terkait manfaat media pembelajaran kitabah berbasis teknologi informasi. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik, di mana media berbasis teknologi seperti aplikasi menulis interaktif, video pembelajaran, dan e-learning membuat pembelajaran lebih menarik, sehingga meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar menulis bahasa Arab. Yang kedua, ada mempermudah pemahaman konsep menulis. Nah, teknologi memungkinkan penyajian materi secara visual dan interaktif, seperti animasi atau tutorial menulis yang dapat membantu peserta didik memahami konsep kitabah dengan lebih mudah. Yang ketiga, ada memberikan umpan balik secara langsung. Jadi, aplikasi menulis digital dan perangkat lunak pembelajaran dapat memberikan koreksi otomatis pada tulisan peserta didik, dan hal itu dapat membantu mereka memperbaiki kesalahan secara mandiri. Dan yang keempat ada meningkatkan kreativitas, di mana dengan teknologi siswa dapat mengekspresikan ide mereka lebih kreatif melalui berbagai format tulisan seperti blog, komik digital, atau cerita interaktif. Dan yang terakhir ada memfasilitasi pembelajaran mandiri dan kolaboratif, di mana teknologi memungkinkan peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun, serta berkolaborasi dengan teman melalui forum diskusi atau aplikasi berbagai tulisan. Selanjutnya ada jenis-jenis media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Arab kitabah melalui teknologi informasi. Yang pertama ada perangkat lunak pengolah kata atau word processing software, di mana melalui media ini dapat membantu peserta didik menulis, mengedit, dan mengoreksi teks secara digital. Selain itu, juga terdapat fitur autocorrect
dan grammar check yang memudahkan peserta didik dalam mempelajari ejaan dan tata bahasa. Contohnya seperti Microsoft Word, Google Doc, dan WPS Office. Yang kedua, ada aplikasi menulis interaktif. Dengan media ini dapat meningkatkan keterampilan menulis dengan fitur saran tata bahasa dan kosakata, dan juga dapat memberikan umpan balik terhadap tulisan peserta didik. Contohnya seperti Grammarly, Quill, Squid, atau Smart Writing Tool. Yang ketiga, ada e-learning dan learning management system atau LMS. Media ini lebih ke bagaimana sih sistem pengumpulan tugasnya atau bagaimana cara pengumpulannya. Jadi, media ini memudahkan peserta didik untuk mengupload atau mengunggah tugas kitabahnya dalam berbagai format seperti doc, PDF, ataupun PPT. Selain itu juga memudahkan para guru dalam memberikan tugas menulis dan mengoreksi secara online. Yang keempat, ada media sosial dan blog edukasi. Nah, untuk media yang ini dapat membantu peserta didik dalam membangun keterampilan komunikasi dan literasi digital. Selain itu juga melatih menulis peserta didik dengan gaya bebas dan berbagai tulisan mereka secara online. Yang terakhir, ada aplikasi mind mapping dan storytelling digital, di mana media ini dapat membantu siswa merancang ide sebelum menulis dan meningkatkan kreativitas dalam menulis cerita ataupun esai. Contohnya seperti MindMaster, Canva Storybook, dan Storyjumper. Untuk selanjutnya ada aplikasi Alkolam berbasis AI. Nah, Alkolam berbasis AI merupakan asisten penulisan cerdas yang dirancang untuk meningkatkan kualitas penulisan dalam bahasa Arab. Alat ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami untuk mendeteksi kesalahan ejaan dan tata bahasa. Selain itu, aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan berbagai platform, termasuk Google Workspace dan Microsoft Office. Dan hal ini memudahkan pengguna untuk memanfaatkan fitur-fiturnya dalam berbagai lingkungan kerja ataupun dalam proses pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu kita ikuti untuk memanfaatkan Alkolam AI dalam pembelajaran bahasa Arab kitabah. Yang pertama, peserta didik dapat mengakses link yang tertera pada PowerPoint. Lalu, gunakan Google Chrome atau web internet lainnya agar aplikasi atau situs dapat terbuka secara otomatis. Lalu, login akun melalui Google, Apple ID, atau lainnya. Nah, sebelum itu, atau sebelum login, pastikan dulu bahwa peserta didik memiliki akun email. Nah, setelah itu, nanti akan muncul kotak informasi yang bertuliskan huruf Arab, di mana yang berarti mulai percobaan. Nah, lalu klik tombol tersebut untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Kemudian akan muncul kotak hijau. Lalu klik kotak hijau tersebut yang bertuliskan buat dokumen baru yang menggunakan bahasa Arab. Dokumen ini tempat peserta didik memasukkan semua tulisan yang ingin diperiksa. Lalu ketik tulisan yang akan dikoreksi, di mana platform ini akan secara otomatis mulai memeriksa tulisan peserta didik seiring dengan mereka mengetik. Setelah itu, kemudian terkoreksi secara otomatis, tulisannya tadi akan terkoreksi secara otomatis, maka akan terdapat tanda merah jika penulisannya ada kesalahan. Lalu, bisa klik tombol perbaiki semua kesalahan yang menggunakan bahasa Arab. Nah, nanti semua kesalahan yang terdeteksi dalam dokumen tersebut akan diperbaiki secara otomatis. Itulah tadi langkah-langkah terkait bagaimana pemanfaatan Alkolam AI untuk pembelajaran bahasa Arab kitabah. Nah, setiap hal pasti ada peluang ataupun tantangan. Di sini saya akan menjelaskan terkait peluangnya terlebih dahulu.
Yang pertama ada peningkatan akurasi tulisan dengan mengoreksi kesalahan ejaan, tanda baca, dan format teks secara otomatis. Aplikasi Al-Qalam dapat meningkatkan akurasi penulisan. Yang kedua ada feedback instan, di mana pengguna dapat menerima umpan balik langsung mengenai tulisan mereka yang memungkinkan perbaikan dan proses penulisan yang lebih efisiensi lagi. Yang ketiga ada kemudahan aksesibilitas, di mana aplikasi ini memberikan kemudahan aksesibilitas, memudahkan penggunanya dapat menulis kapanpun dan dimanapun, baik melalui perangkat mobile maupun perangkat desktop. Yang terakhir yakni tantangan dalam penggunaan aplikasi Al-Qalam AI. Yang pertama ada ketergantungan pada koneksi internet, di mana saat menggunakan aplikasi Al-Qalam ini memerlukan koneksi internet yang sangat stabil agar tidak terjadi kendala dalam penggunaannya nanti. Yang kedua ada keterbatasan konteks budaya, di mana aplikasi ini mungkin dapat kesulitan dalam memahami konteks budaya lokal ataupun nilai-nilai tertentu yang tidak tercakup dalam algoritma atau data yang digunakan. Yang ketiga, kemungkinan ketergantungan, di mana pengguna nanti dapat menjadi terlalu bergantung pada aplikasi ini untuk mengoreksi tulisan yang mengurangi kemampuan mereka untuk menulis secara mandiri. Dan yang terakhir ada keterbatasan akurasi dalam penggunaan teks panjang, di mana aplikasi Al-Qalam ini mungkin kesulitan dalam mengelola dan memberikan akurasi yang tinggi pada teks panjang yang dapat mengurangi efektivitasnya dalam dokumen yang lebih kompleks. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya terkait media pembelajaran Kitabah berbasis teknologi informasi dan AI dalam penggunaan pembelajaran bahasa Arab. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.